mungkin nggak terlalu menguasai masalah accounting, kemudian bagaimana menghitung bisnis itu nggak bisa. Jadi kita itu tradisional kalau saya bilang. Nah, karena itu kita harus berkonsultasi, tanya-tanya sama teman kita yang ngerti bisnis. Kalau saya investasi itu bikin klinik tuh gimana cara membuat hitungannya, rencana bisnisnya, bisnis planning untuk keuangannya, berapa sewa ruko, renovasi, kemudian operasional, gaji karyawan, listrik, air, telepon. Karena sunat ini bisnis yang musiman, ini kendalanya. Karena di bisnis musiman kita harus pinter-pinter ngatur gaji karyawan. Saya harus gaji 12 bulan, tapi sebenarnya efektifnya hanya 2 bulan, yaitu di musim bulan Juni sama Desember. Bisa untung nggak? Harus bisa ngitung. Kalau nggak bisa ngitung, rugi. Karena saya perhatiin beberapa teman ini yang buka klinik juga tutup akhirnya karena mereka nggak bisa membiayai operasional. Jadi harus ada caranya. Caranya bagaimana membuat karyawan itu minimal di satu jam musim. Pada saat di saat musim kita punya karyawan yang lebih banyak, ya. Jadi ada rekrutmen temporer, ya, karyawan honorer sementara yang diperbantukan 1-2 bulan di saat musim. Nah, intinya adalah menghitung uang ini penting, karena kalau enggak kita nggak tahu untungnya. Belum pengembangannya, berapa harus gaji karyawan, berapa harus membuat fee buat dokter, berapa biaya promosi dan sebagainya. Slide. Oke. Kemudian kemudahan pembayaran, sediakan mesin edisi, itu udah standar. Klinik orang kita bayar 1 juta, 2 juta, orang jarang bawa cash seperti itu. Kadang ada yang pakai kartu kredit, ada yang dia bawanya ATM. Kita harus bisa menyediakan fasilitas layanannya. Slide. Dan jangan lupa pengembangan, karena bisnisnya berkembang. Kalau bisnisnya nggak berkembang berarti dia akan kelindes, udah pasti itu. Pilihannya cuma 2, mau berkembang atau tetap begitu akan kalah. Nah, jadi kalau kita punya klinik harus ada inovasi. Jadi 4 tahun lalu klinik kita kayak mana, kita ingat-ingat potretnya. Sekarang kita lihat klinik kita seperti apa. 4 tahun lalu layanannya apa, sekarang layanannya apa. Harus ada yang berkembang. Kalau 4 tahun lalu sama sekarang masih sama, siap-siap akan tenggelam. Karena orang maju terus, persaingan juga banyak. Jadi dalam waktu 1 tahun itu udah cepat berkembang. Kita jalan-jalan di Jakarta aja setahun udah berubah. Ada jalan flyover, ada jalan baru, ada bangunan baru. Bisnis pun seperti itu. Ya, baik. Habis sudah, memang ini juga pas habis slide ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan kalau ada yang ingin bertanya, diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya mau bertanya ke Dr. Nadia, apa perbedaan atau plus minusnya antara kita memulai merintis sendiri atau karena mungkin kita sudah harus memiliki beberapa klinik yang kita kelola, kita memilih untuk menggunakan metode franchise misalnya. Plus minusnya kira-kira seperti apa supaya kita ada gambaran kira-kira untuk start yang lebih baik kita gunakan yang mana. Kemudian, terima kasih. Baik, sebenarnya kapan kita memilih franchise dan apa untung ruginya? Kalau kita orang yang confident, saya ini senang bisnis, saya punya waktu, saya punya biaya, dan saya senang tantangan, buka aja sendiri. Itu lebih baik karena kita perlu belajar, apalagi buat kita yang masih muda perlu belajar bisnis supaya nanti ini jadi modal kita 10 tahun, 20 tahun ke depan sisa hidup kita. Jadi seorang itu harus berbisnis sebenarnya. Jadi nggak apa-apa kalau kita punya waktu, silakan. Karena dengan berjalannya usaha itu ada masalah, ada problem, itu akan jadi guru buat kita. Tapi kalau kita sibuk, nggak punya waktu, kita punya modal, tapi kita hanya pengen berinvest uang saya daripada saya tabung di bank, ya kan, ada ribanya, kemudian nilai inflasinya juga besar. Saya harus cari usaha nih, beli franchise. Karena dengan franchise itu sistemnya sudah lebih bagus. Biasanya franchise itu syaratnya itu syarat dari Kadin atau Departemen Perindustrian itu dia harus sudah berjalan minimal 3 tahun dan terbukti laporan keuangannya sehat. Itu baru dia boleh dikeluarkan surat izin franchise-nya. Jadi bisnis-bisnis yang abal-abal yang baru setahun, 6 bulan belum terbukti, dia nggak akan bisa di franchise. Nah, karena itu kalau kita punya modal dan nggak ada waktu, ya franchise lebih baik, lebih aman. Walaupun dalam konsep franchise kita harus berbagi biasanya. Berbagi itu maksudnya
si pemilik franchise yang punya brand, dia ngambil, misalnya kalau kita di rumah sunatan itu 13%. 13% dari omset itu kita ambil untuk pengelolaan, promosi, untuk sistem yang kita buat gitu kan. Itu lebih pasti daripada kita buat sendiri. Memang ada risiko kita gagal gitu. Tapi menurut saya tergantung situasi orangnya. Kalau dia memang punya waktu dan senang tantangan, ada uang juga, buka sendiri lebih baik, karena itu hasil karya kita dan kita belajar. Kalau franchise kita tergantung terus sama franchise nya. Rugi gaji dokter, rugi menggaji tenaga SDM dan sebagainya. Hal ketiga, masalah promosi. Di luar negeri itu promosinya sangat ketat, susah. Jadi dokter tuh nggak boleh klinik sunat. Menurut saya itu sangat-sangat. Nah itu kita punya sesuatu yang di negara lain nggak ada. Nggak bisa, satu populasinya banyak, 85% itu ada 2 juta anak yang tahun sunat. Harga sunat di sini itu lebih mahal lagi dari di Malaysia. Kita artinya dapat marginnya bisa lebih besar. Di Malaysia waktu di sini di Jakarta saya bikin harga sekitar 900, di Malaysia sekitar 500. Tapi mereka itu susah sekali dan bisa jadi berbisnis sunat lebih enak di Indonesia. Karena orangnya banyak, bisa harga bisa lebih mahal, kemudian mempromosikan dirinya lebih mudah. Hanya saja masalah kendalanya adalah regulasi peraturan. Jadi di Indonesia itu memang harus sabar di dalam aturan juga. Salah satu pengembangannya itu ada sunat perempuan. Nah, itu kalau sunat perempuan itu manfaat medisnya apa ya, terus kan karena itu termasuk ke pengembangannya, jadi mungkin bilang ke promosinya untuk keluarga itu apa gitu untuk sunat perempuan masih Jadi khusus untuk hitan perempuan, kajian medisnya memang tidak seperti hitan pada laki-laki. Jadi kalau hitan pada laki-laki itu literatur, kajian, penelitian itu banyak di baik negara maju maupun di negara kita itu banyak sekali. Tapi buat perempuan, hitan perempuan itu sangat jarang. Karena itu hitan perempuan lebih didasarkan karena unsur kepentingan agama, jadi unsur ajaran agama, jadi bukan untuk aspek kesehatan. Nah, jadi kalau kita di Muslim sebagian, kalau kita survei 80% orang tua itu masih menginginkan anak perempuan itu hitam. Cuman kendalanya adalah regulasi di Indonesia masih ada ketimpangan. Jadi saya sudah mulai kajian terhadap aspek legalnya, ternyata di pihak pemerintah sendiri itu masih nggak jelas. Kalau kita tanya boleh nggak, mereka ragu. Kita tanya bidan, katanya nggak boleh katanya. Tapi kita mau audiensi ke Dewan waktu itu susah juga, karena mereka menyarankan kita baca aja deh, karena mereka sendiri tidak terlalu memperhatikan. Nah, tapi di pasar itu satu peluang. Kenapa? Banyak orang tua mau jelasin anak apa tapi nggak ada tempatnya. Kalau dia ke puskesmas, tidak pemerintah, rumah sakit itu nggak berani. Nah, akhirnya mereka tuh mempercepat di swasta. Nah, saya udah konsultasi sama lawyer, sama orang yang cukup. Sebenarnya kita orang tidak boleh melarang, karena itu adalah ajaran agama, khususnya umat Islam. Posisinya sama dengan melarang orang berangkat umroh. Kalau kita larang orang hitam perempuan, berarti negara ini melarang orang berangkat umroh. Negara ini melarang orang melakukan puasa sunat, karena itu sesuatu yang disunahkan, ajaran agama, ya, jadi nggak boleh. Nah, artinya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 29, di mana negara menjadi kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Karena itu sunat perempuan harus dijalankan, nggak boleh dilarang. Nah, tapi harus ada yang mulai kan. Teman-teman ini gak ada yang berani kalau nggak ada yang mulai. Maka itu kita dari masyarakat, oke kita maju, karena kita sudah lakukan kajian legalnya dan kita sudah
lakukan juga dialog dengan apa namanya, Dewan Syariah. Dewan Syariah kalau di negara kita ya, Dewan Dakwah ya, majelis MUI sudah harus nggak boleh. Jadi kita sudah mengatakan sudah di backup sama apa namanya MUI, Dewan Syariah, sehingga sebenarnya bisa kita akan mempromosikan apa namanya layanan ini. Kalau masalah aspek medisnya untuk kebersihan aja, karena itu sama aja sama pria. Cuman kalau apa di pria itu ada macam protokol sekali. Kalau pada perempuan mungkin tidak terlalu kentara aspek medisnya, tapi justru lebih kuat di aspek kepentingan syariah. Gitu ya. Ada kemungkinan nanti ketika lukanya sembuh akan muncul scar, sehingga kita bisa antisipasi lebih awal dengan memberikan salep untuk menangani kering, sehingga kita apapun metodenya, walaupun dengan klem gompo sama klem sama, resiko terjadi keringnya sama, sehingga kita bisa antisipasi ketika sudah proses penyembuhan luka, maka kita kasih topikal ya salep untuk mencegah kejadian kering. Tapi itu di awal harus kita komunikasikan dengan orang tua bahwasanya ini bisa menjadi kemungkinan akan terjadi kering pada masa penyembuhan. Ya, jadi seperti itu. Yang pertama tentunya kayak ini, kemudian kita lakukan kita dengan prosedur ya yang sesuai, kemudian masa penyembuhan kita antisipasi tentunya mulai dengan salep topikal yang ingin bertanya kepada Dok Madian. Kebetulan Dok Madian idola saya. Dok, mau nanya nih Dok. Jadi sebenarnya yang saya pikirkan untuk kan masalah bisnis. Jadi saya kebayang adalah untuk bisnis jasa merupakan bisnis yang dimana kalau kita mengerjakan kita dapat fee. Kalau misalkan kita mengembangkan, ada yang mengerjakan dapat fee. Tapi yang saya lihat dari Dr. Madian sendiri adalah menyiapkan alat yang bisa dipakai oleh orang-orang. Nah, ini yang akan pasti investasinya lebih different level, jadi udah berbeda sekali. Nah itu saya sempat ingin bertanya-tanya bagaimana sih bisa mulai dari muncul ide, kita mau ada keinginan misalkan berbeda ya, ada ide sesuatu yang ini kayaknya gue bisa buat suatu ide yang untuk terobosan baru tentang sunat atau sirkumsisi, sampai ke bagian produksi, sampai ke bagian pemasaran. Tapi utamanya sih produksi. Saya masih bingung gimana saya bisa memproduksi sesuatu kalau misalkan saya punya ide. Itu aja sih Dok. Terima kasih banyak. Maksudnya Madian Club ya? Jadi Madian Club itu kan sekitar tahun 2015-2016. Jadi saya butuh waktu sekitar 3 tahun menyiapkannya sampai itu bisa dipakai oleh semua. Jadi pada waktu rumah sonatan itu berkembang dari 1 klinik, 2 klinik, 3 klinik sampai pasiennya itu di atas 10.000, itu saya mulai ditawarin orang-orang kan, orang-orang ada dokter dari Turki, ada dokter dari Malaysia, ada dokter-dokter produsen klaim itu pada datang gitu kan. Terus saya pikir ini sebenarnya alat ini saya lihatnya itu bahannya dari plastik gitu kan, fiber. Saya menduga harga intrinsiknya itu paling cuma 15.000 atau mungkin di bawah 15.000, mungkin 10.000, mungkin 5.000. Tapi pada waktu itu dijual di Indonesia di harga 100.000, 120.000. Sehingga kita orang-orang di Indonesia itu kalau mau sunat jadi harus mahal gitu kan.
Nah akhirnya saya mikir kan pasien di tempat saya aja udah 10.000. Servis 10.000 itu bukan angka yang kecil. Buktinya tuh orang dari luar aja pada datang nawarin, pakai dong. Ada namanya perusahaan dari Australia waktu itu, dia bawa satu klaim very plastable. Ini dong pakai nih. Nah, ada yang dari Malaysia aja berapa, ada Sunatron, ada Tara klaim, ada Ismail klaim, ada satu lagi tuh Rabbit klaim. Banyak sekali tuh dari Malaysia tuh, karena mereka melihat pangsa pasar kita Indonesia itu besar, dan saya sadar oh iya 2 juta ini, saya baru 10.000. Nah mestinya orang Indonesia bisa produksi sendiri. Waktu itu saya cari-cari gitu, tahun 2014 tuh saya bikin molding. Saya pikir saya cari sendiri memang otodidak dan cari gitu kan, ini ternyata plastiknya ada moldingnya. Di situ saya baru penting molding, bahwa apapun dari plastik, besi itu perlu molding. Saya cari di mana molding. Saya datang ke daerah salah satu Tangerang sini nih, di di kawasan industri, saya lupa namanya. Itu ada yang oke, saya bisa buat katanya. Ternyata molding itu juga ada grade-grade-nya. Jadi ternyata membuat botol aqua kayak gini nih, moldingnya mudah. Ini grade-nya rendah, ini nggak perlu tingkat kerumitannya rendah. Ternyata membuat klem waktu itu seperti smart klem itu tingkat kerumitannya tinggi, sangat presisi dan sulit, termasuk pilihan materialnya. Jadi dari situ saya belajar. Saya kalau boleh cerita, waktu itu kehilangan uang untuk belajar itu, satu mobil kijang bisa dibeli waktu itu tahun 2013. Nah itu hilang karena saya ternyata bayar untuk molding gak buat. Akhirnya saya cari sampai satu saat saya pergi ke Korea. Waktu belajar, saya pernah belajar, ada satu kursus saya ketemu sama orang pabrik molding di Korea itu. Dia bilang ini tingkat kesulitannya tinggi. Di sini biayanya waktu itu saya hitung sekitar 500 juta lah buat molding itu. Tapi mereka bisa. Nah dari situ saya tahu ternyata untuk industri yang high tech seperti membuat klem di Indonesia itu nggak bisa. Jadi kita ini lebih banyak impor gitu, dan kemampuannya rendah masih. Jadi teknologinya masih kalah dibandingkan negara lain seperti Malaysia, Turki dan lain-lain itu. Nah, tapi satu saat saya ketemu sama orang engineer. Dia dulu sekolahnya di Jerman. Sekarang dia ngajar di Bandung, dosen. Dan dia bisa membuat molding untuk mobil. Jadi mobil Honda, Toyota itu buat lampu-lampu kecilnya itu perlu molding untuk mencetak lampu dan beberapa komponen. Akhirnya saya tawarin, ini bisa nggak kayak gini? Dibuat, ya bisa, saya buat. Nah itulah terjadi sampai sekarang. Dan memang saya untuk pengen punya cita-cita itu, untuk mencapai cita-cita itu memang harus uang. Biaya yang diperlukan itu untuk bikin molding lebih dari 600 juta. Nah, untuk bikin moldingnya aja, belum untuk uji coba. Dan molding itu begitu dibuat, dicoba belum tentu jadi itu. Dia perlu revisi lagi, sekali revisi bisa butuh uang puluhan juta lagi, kurang lagi di sini diperbaiki lagi, makanya butuh waktu 3 tahun. Tapi keinginan saya adalah kita di Indonesia ini punya produk lokal sendiri. Kita ini 200 juta, negara 250 juta, muslim terbesar di dunia katanya. Artinya sunat terbesar di dunia adanya di Indonesia. Tapi kita nggak punya sunat. Kalau kita mau cari literatur tentang sunat, saya mau cari di mana sih data statistik tentang kejadian fimosis dan lain-lain. Masa kita harus berburu ke Eropa, ke Amerika, di mana sunatnya sana lebih jarang dari kita. Mestinya dokter-dokter di Australia, di Eropa, Amerika, Jepang tuh mereka kalau mau belajar sunat tuh baca sumber-sumber literatur dari Indonesia. Jadi waktu itu saya terpancing sekali untuk sunat ini. Banyak hal yang saya lakukan, salah satunya itu membuat molding untuk klem. Hal lain sebenarnya preposium sunat itu kan dikumpul, kita buang kan sama ini. Itu sebenarnya bisa diolah untuk tisu donor. Tisu donor itu kalau kita bisa membuat satu stem cell, semacam stem cell untuk pembenihan. Jadi dari sel preposium itu kan sel muda. Itu saya udah ketemu orangnya waktu itu, teman saya itu bisa dibuat jadi tulang, bisa dibuat jadi kulit, bisa buat jadi rambut, itu bisa dijadikan industri lanjut. Sayang kulit itu dibuang-buang.
Nah jadi interesting saya pada waktu itu masalah sunat sampai segitu. Saya mau bikin penelitian, saya mau bikin riset, saya udah kumpul-kumpulin orang, tapi kemudian saya terkendala dengan kesibukan. Jadi akhirnya yang saat ini jadi itu hanya klaim itu aja. Kemudian ya tulis buku, kemudian saya sarankan ya bikinlah pelatihan-pelatihan, bikin forum-forum diskusi dan sebagainya. Tapi intinya adalah kemauan. Kalau kita mau, kita bisa gitu. Dan jangan jatuh satu kali kita udah nyerah, nggak boleh. Kalau kita mau sukses, jatuh satu kali bangun. Biasanya orang sukses tuh katanya jatuh 10 kali dulu baru sukses. Jadi kalau teman-teman lihat, oh Dr. Madian punya 40 klinik, enak udah, nggak seenak itu. Perjuangan di belakangnya, jatuh bangunnya itu yang nggak terlihat. Sekarang dilihat orang hanya kliniknya. Nah, jadi spiritnya adalah kalau mau bikin klinik, jangan berharap satu kali bikin langsung sukses. Siap-siap kalau nggak sukses. Seperti tadi saya cerita di Surabaya sama Semarang itu, saya ada gagalnya juga bikin klinik. Nggak satu, nggak dua klinik saya tutup. Di Bali juga tutup. Kemudian ada dulu di Tangerang ini Modernland juga kita tutup. Jadi ada beberapa juga yang tutup. Cuman kan itu tidak diketahui oleh teman-teman. Nah, jadi kalau mau sukses itu memang harus siap jatuh dulu, bangkit kembali. 10 kali, 20 kali tetap bangkit gitu. Saya rasa itu, terima kasih.